dari Kampung Baru sudah mengadu, ibu-ibu yang datang menjemput daripada babinya nih, katanya keluarganya. Kabar tertangkapnya babi ngepet, sebutan untuk makhluk jelmaan berupa seekor babi di daerah Bedahan, Depok, Jawa Barat, akhir April kemarin, membuat geger sekaligus senang warga sekitar. Artinya, akan tersingkap siapa sosok yang memiliki ilmu ngepet dan menggunakannya untuk mencuri uang warga. Belakangan, polisi berhasil membongkar drama yang disusun rapi dan dimainkan oleh seorang tokoh masyarakat. Babi ngepet hanya karangan sang ustadz dengan motif ingin terkenal dan dihormati. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Begitulah masyarakat urban meyakininya. Namun, bagaimana sesungguhnya keberadaan babi ngepet itu? Apakah mitologi mencatatnya sebagai peristiwa yang pernah ada dan nyata, atau sekedar cerita yang dikembangkan oleh pihak tertentu? Ya, sebetulnya istilah babi ngepet itu kan terkait dengan jenis pesugihan ya. Nah, jenis pesugihan itu banyak sekali. Nah, seperti biasa, istilah-istilah seperti itu berkaitan dengan kisah atau cerita yang saya kira dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda-beda. Tetapi untuk orang yang mempercayainya, ya, babi ngepet dikatakan ada. Ya, untuk yang mempercayainya ya. Nah, tapi kalau secara logika kan sebetulnya tidak ada itu. Ya, ini hanya katanya ya atau konon ceritanya ya ada jenis pesugihan yang bernama babi ngepet ya. Eksistensi babi ngepet juga tak bisa dilepaskan dari kajian supranatural. Oleh sebagian orang, babi ngepet itu adalah penjelmaan dan bahkan praktek atau uji ilmu tertentu yang dimiliki seseorang. Babi ngepet adalah suatu pesugihan yang dimana orang ingin mempunyai kekayaan dengan cara singkat dengan melakukan proses ritual babi ngepet. Rakyat Indonesia memang suka berdongeng. Dari sekedar cerita rakyat, berkembang menjadi mitos dan dipercaya sampai kini. Babi ngepet hanya satu di antara sekian banyak mitologi yang hidup di tengah masyarakat. Ini yang lainnya. Garuda. Pemirsa tentu tak asing dengan hewan ini, mengingat Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda yang sepintasnya hewan berjenis burung adalah makhluk dalam mitologi Buddha, Mesir kuno, dan Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat India, Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu, dewa yang tugasnya memelihara dan melindungi seluruh ciptaan Tuhan. Garuda memiliki kepala berbulu putih yang tampak seperti elang, namun dengan badan mirip manusia. Selain berbulu emas, juga dengan ukuran yang sangat besar sampai bisa menghalangi matahari. Di Jawa saya kira memang ada jenis burung yang besar seperti itu. Ya. Nah, mungkin namanya bukan Garuda, ya, mungkin bisa juga elang atau burung-burung lain gitu. Tapi intinya sebetulnya sesuatu itu diambil sebagai lambang, ya, karena punya keistimewaan, ya, seperti burung Garuda dianggap itu kuat, gitu ya. Kalau dalam mitos atau kepercayaan, ya, yang dikaitkan dengan cerita-cerita mengenai dewa gitu, itu kan kendaraan Wisnu, ya. Kalau sapi itu misalnya kendaraan Siwa, misalnya seperti itu. Banyak yang menyebut bila hewan satu ini tak pernah ada. Namun ada juga yang percaya bila yang dimaksud burung Garuda adalah burung elang Jawa atau Spizaetus bartelsi karena memiliki ciri-ciri serupa. Tidak ada satu bukti ya yang bisa kita yakini atau kita percaya, ya kita ukur gitu ya kebenarannya bahwa burung Garuda itu benar-benar ada seperti itu ya.
Nah, jadi sama juga dengan naga itu kan juga khayalan ya, atau imajinasi orang gitu ya. Ebu Gogo. Makhluk satu ini dipercaya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ebu Gogo digambarkan menyerupai manusia dengan bentuk dan ciri khas mirip peri atau orang kecil dengan tinggi hanya 1 meter. Yang membuatnya menjadi berbeda adalah bagian perut lebih buncit, ulu yang tebal di sekitar wajah, dan daun telinga yang menjulur. Ya, istilah-istilah lain juga ya, juga hanya istilah itu saja. Saya kira jenis-jenis lain pun ya, semua itu tidak terlepas dari kepercayaan tadi itu. Ya, pada dasarnya apapun namanya di setiap daerah itu ada, ya, dan itu seperti yang saya katakan tadi, barangkali itu terkait juga dengan kepercayaan manusia di masa lalu ya, bahwa ada makhluk lain yang bukan manusia ya, yang mungkin luar biasa, punya keistimewaan, bahkan makhluk itu makhluk gaib yang dipercaya memiliki keistimewaan tertentu. Penelitian tentang keberadaan makhluk ini masih berjalan. National Geographic Indonesia pernah mengkategorikan bahwa Ebu Gogo benar ada. Ia adalah makhluk kriptids lantaran terdapat penemuan bersejarah berupa fosil manusia kerdil di liang buah Flores yang diberi nama Homo floresiensis. Dugaannya, Ebu Gogo dan Homo floresiensis adalah makhluk yang sama. Ebu Gogo diperkirakan sudah punah atau sengaja bersembunyi untuk menjauh dari manusia. Untuk pemirsa yang berasal dari Jawa Barat, tentu tak asing dengan makhluk satu ini adalah ahol. Makhluk dengan wujud seperti kelelawar namun berukuran tubuh yang super besar dengan kepala seperti monyet, mata hitam besar, cakar besar di lengan serta bulu berwarna abu-abu gelap yang menutupi tubuh. Konon, bentangan sayap ahol bisa sampai 3 meter. Beberapa pendapat mengatakan bahwa makhluk ini berjenis Pitherosaurus atau sejenis primata terbang. Namun seperti makhluk mitologi sebelumnya, belum ada pembuktian pasti dari ilmuwan atas keberadaannya. Ahol pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels, seorang ahli burung ketika ia menyusuri Gunung Salak pada tahun 1925. Dr. Ernest yang sedang menjelajahi air terjun di lereng Gunung Salak terkejut ketika melihat kelelawar raksasa menukik terbang di atas kepalanya. Lantas dinamakannya ahol, hanya karena ia mengeluarkan suara berbunyi ahol. Jika negara barat atau Eropa hidup spesies berupa werewolf atau manusia setengah serigala, Indonesia memiliki makhluk yang hampir serupa. Cindaku namanya. Bedanya werewolf, jelmaan manusia dengan serigala, Cindaku adalah perpaduan manusia dengan harimau. Mitos tentang Cindaku menghiasi buku sejarah dan hikayat masyarakat Minangkabau sampai Kerinci Jambi. Sampai kini, Cindaku disebut-sebut masih berkeliaran di sekujur Gunung Kerinci dan Talang. Warga yang memiliki ilmu khusus sering menyaksikan kalau Cindaku kadang berbaur hidup di tengah masyarakat dalam jelmaan tertentu, juga menjaga hutan dari penebang dan penembak liar. Pernahnya dengar Wolverine doang sih, tapi yang di Indonesia aku belum pernah. Sebenarnya aku kurang percaya dengan mitologi seperti itu, tapi namanya cerita rakyat juga, jadi sebenarnya harus dihargai. Meski menjadi mitos semata, namun bagi sebagian masyarakat Minang, Cindaku itu sesungguhnya dipercaya sebagai jelmaan dari orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut pandangan spiritual, Cindaku makhluk mitologi atau tidaknya tergantung kembali kepada penilaian kita masing-masing. Jadi kalau menurut pandangan spiritual, memang kami meyakini bahwa manusia harimau itu memang ada, ya. Contohnya seperti Prabu Siliwangi yang ada di hutan Sancang. Dan yang terakhir adalah Lembu Suwana. Lembu Suwana merupakan hewan mitologi yang dikenal sejak zaman Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Keberadaannya disucikan rakyat Kutai karena diduga tunggangan Raja Mula Warman yang bertahta sebagai Raja Kutai sekitar 1.500 tahun silam.
Hewan ini digambarkan berkepala singa dengan mahkota yang melambangkan keperkasaan raja sebagai penguasa dan dewa. Berbelalai gajah sebagai lambang dewa Ganesha, bersayap Garuda, bersisik seperti naga, dan memiliki kuku dan taji seperti ayam jantan. Semboyannya tapak leman Gangga Yaksa. Konon kemunculan Lembu Swana sebagai penguasa Sungai Mahakam kerap dihubungkan dengan lahirnya Putri Karang Melenu. Masyarakat Kutai menghormati legenda ini. Kini terdapat 2 patung Lembu Swana dengan ukuran besar. Satu di halaman depan Museum Mula Warman, Tenggarong, Kutai Kertanegara. Yang kedua terpacak di Pulau Kumala, sebuah destinasi wisata di tengah Sungai Mahakam. Lembu Swana ini adalah makhluk mitologi yang memang diciptakan pada masa kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, Lembu Swana tersebut adalah simbol dari kedaulatan, kegagahan kerajaan Kutai Negara pada masanya. Demikian beberapa makhluk legenda atau mitologi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ada yang percaya mereka benar-benar ada dan masih ada. Sebagian yang lain menyimpan sebagai kisah dan dongeng yang dimitoskan tanpa pernah terbukti keberadaannya.